Jadi sebenarnya cerita itu sudah lumayan lama ya. Ya, Itu ya. udah mungkin lewat beberapa tahun belakangan. Awal-awal aku pindah ke Palangkaraya sini. Iya, ya. Jadi pas istilahnya awal-awal aku kuliah dulu lah istilahnya. Oh, awal kuliah dulu Bang ya. Benar. Jadi dulu pas pertama kali saya pindah lah istilahnya kan. Iya, ya. Dari Buntop ke Palangkaraya buat kuliah. Saya Iya. itu Pak awalnya sampai di Buntop sini, di Palangkaraya sini. Iya. Saya itu ngekos. Jadi udah jalan mungkin sekitar berapa bulan saya ngekos, adalah ketemu sama tante saya lah istilahnya gitu kan. Iya. Menawarkan untuk tinggal di rumah dia. Tinggal di rumah dia di salah satu jalan lah istilah kita anggaplah di jalan inilah. Iya. Di Palangkaraya. Nah, soalnya rumah itu kebetulan nggak ada orang yang jaga, nggak ada orang yang jaga. Jadi maksudnya tante daripada saya bayar Kos, Bang, ya? kos-kosan, benar. Iya. Saya bayar kos, Hah? lebih baik tinggal di situ gratis gitu. Iya, Paling sekalian saya cuma ngisi token listrik atau apa Iya. kayak airnya gitu kita bayar. Nah, Sekalian jaga rumah tantenya Bang ya. nah, Iya, ya. inisiatif pertamanya begitu dari tante. Ya, oke Bang, lanjut Bang. Jadi akhirnya singkat cerita saya itu pindah Ya. ke rumah itu pindah. Saya ini nggak tahu nih kronologi rumah ini nih kayak gimana nggak tahu. Jadi bentukan rumah itu besar. Rumah itu besar dan kebetulan rumah itu juga bangunannya sudah bisa dibilang bangunan lama. Soalnya dari catnya sudah istilahnya yang nggak terawat lah. Ya, Rumah ya. itu kan nggak ada isinya ceritanya, nggak ada isinya. Nah, rumah ini nih ada 3 rumah di dalam gang itu ada 3 rumah. Jadi rumah kosong, Ya. rumah tante yang aku tempatin, terus ada rumah tetangga. Jadi Ya, ya. memang tepat 3 rumah di situ, saya ingat sekali. Yang ada di situ Bang ya. Benar. Iya, ya. Jadi ini udah berjalan mungkin sekitar 1 bulan saya tinggal di situ. Ya. Jadi kan tante ini kan rutin nih, mungkin sekitar 1 bulan sekali datang. Jadi sudah pas bulan itu sekitar 1 bulan lebih saya tinggal di situ, ada datang tante, sore tante datang. Jadi kayak biasa lah orang tua, kita kan tahu kan kalau misalnya tante atau orang tua datang, Orang tua, pasti ya. masak lah ya kan, Ya. masak kayak gitu. Tante ini masak nasi goreng. Nah, sore tante ini sudah selesai masak, manggil ngajak saya makan. Ya. Dan makan ayo, tante bikin nasi goreng nih. Nah di situ sebelumnya kan saya ini sudah ada janjian sama teman nih buat kita nih nongkrong terus main PS lah istilahnya kayak gitu kan. Ya. Nah selesai, saya ini nolak. Kalau istilahnya kalau adatnya kita sebenarnya kan nolak buat ajakan makan, apalagi Ya. istilahnya kayak nasi goreng itu kan riskan. Ya, Jadi ya. kalau ada penolakan itu takutnya ada hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi kita di jalan. Ya, ya, ya. Nah Oke, oke, selesai, jalanlah saya ke tempat teman saya. Jalan, main PS, mungkin jadi ajakan tante itu mungkin jam 6 sore lah istilah. Ya, Jam 6 sorean lah. setelah maghrib Senja, Bang, iya ya? benar. Jadi senja berangkat sekitar jam 7 kalau nggak salah, jam 7 selesai saya kumpul. Saya ini nggak ada kepikiran buat pulang langsung. Ya. Jadi saya ini ada tujuan lain. Di jalan kecelakaan lah saya. Kecelakaan. Iya kecelakaan. Bener-bener kecelakaan loh bro. Jadi Iya, iya. itu aneh kecelakaannya yang aku rasa memang aneh. Jadi nggak ada penyebab. Jadi aku tuh jatuh sendiri nggak ada istilahnya. Nggak ada aku nih nabrak orang enggak, atau aku kesenggol orang enggak. Jadi aku memang murni kecelakaan sendiri. Iya, ya. Kecelakaan tunggal gitu Bang ya. Nah jadi apa namanya di situ kaki, tangan semuanya luka semua. Jadi buat jalan pun susah. Ya, cuman ya, ya. bayangkan cuman kelingking ini yang nggak luka. Oh, iya. Cuman kelingking ini yang nggak luka. Jadi semua jari-jari di sini habis luka semua. Iya, iya. Pulang kan tante ini bingung keadaan begini. Iya. Luka-luka segala macam. Tapi tante ini nggak, di sisi lain tante ini nggak bisa istilahnya jaga aku di situ, nggak bisa, soalnya tante ini guru di Iya. Buntok, dia di guru, jadi nggak bisa dia istilahnya jagain aku, ngerawat aku, nggak bisa. Jadi ketika besoknya tante ini pulang ke Buntok, saya ini sendiri di rumah, Sendirian aja Bang? sendirian, nggak Di ada. rumah itu Bang? Iya benar, nggak ada istilahnya, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngerawat. Jadi luka segala macamnya aku ngerawat sendiri. Iya. Udah pokoknya sudah, ketika tante ini pulang besoknya, Iya.
Jadi apa namanya, aku sendiri di rumah nih kan. Iya. Jadi selama 2 harian itu tuh udah ngerasa nggak enak. Sebenarnya dari awal aku pindah ke rumah tante itu tuh sebenarnya memang dari suasana rumah, Iya. dari suasana lingkungan memang benar-benar nggak enak. Apalagi sudah masuk ke jam maghrib. Iya, iya, iya. Jadi semua apa namanya suasana lingkungan benar-benar beda lah istilahnya, beda. Jadi ada rumah. Jadi ini ceritanya aku mundurin. Aku ceritanya itu sebelum aku kecelakaan. Jadi beberapa hari sebelum aku kejadian kecelakaan itu, Iya. tidak kan aku nih ada keluar ke lingkungan, jalan-jalan. Jadi rumah pas tepat di samping kiri rumah tantenya aku ini ada rumah kosong. Iya, iya. Nah, rumah itu nggak, memang posisinya tuh nggak gorden, nggak ada segala macam tuh nggak ada. Memang kayak pure ditinggal orang aja gitu. Iya, rumah kosong gitu Bang ya maksudnya. Iya, iya. Cuman rumah kosong begitu. Iya, iya. Jadi pas aku lihat dari luar, kok ada polis lain? Polis lain. Ada garis polisi lah istilahnya. Iya, iya, iya. Ini rumah kasus kah atau bagaimana? Pikiran kan begitu. Ya. Jadi pas aku mau balik ke rumah, ketemulah sama tetangga yang sebelah kanan. Ya. Tanyakan sama bapak. Jadi dia cerita, sebenarnya rumah itu tuh ada penempatnya dulu. Ada dulu orang yang tinggal di situ, cuman ini maaf ya, Iya, iya, iya Bang. yang kerja di situ dulu mantan PSK. Oh. Bukan mantan sih, waktu kerja di situ memang kerjaannya dia PSK. Berarti seorang perempuan ya Bang ya. Nah, Ya. jadi dia tinggal sendiri di Ya. situ malam. Jadi kan mereka memang sering lihat ya ini memang ada laki-laki yang datang. Jadi pas malam itu entah kayak gimana. Kayaknya kalau misalnya dari penjelasan Tetangga nih tadi Bang benar, ya. dari penjelasan tetangga, jadi orang ini nyewa, saya make lah istilahnya kan, Iya, make iya, perempuan iya. itu, tapi nggak bayar, Heeh. nggak bayar, mau kabur, perempuan itu teriak, Histeris gitu Bang ya. nah, Heeh. dicekek, akhirnya meninggal, tewas lah istilahnya kan, Iya. tewas di rumah itu, ditinggal 3 hari, ketahuan, soalnya kan ada aroma kecium nggak sedap lah istilahnya keluar dari rumah kan. Iya, iya, iya. Ada tandanya sudah itu Bang ya. Begitu udah selesai, orang olah TKP di rumah itu segala macam, akhirnya rumah segala macam ditinggalin. Jadi Iya. sebenarnya isi dalam rumah itu lengkap, kulkas, sofa segala macam lengkap, bahkan Lengkap semua Bang ya. iya. Jadi kan kamarku ini posisinya berseberangan sama kamar perempuan ini. Oh. Dia jadi ini kaca kamarku, ini kaca perempuan itu yang meninggal. Jadi pokoknya batas rumah tanteku ini sama perempuan ini nih, kalau bisa dibilang mungkin sekitar 1 meter atau 2 meter, mungkin segini gini. Jadi itu hampir dempet. Oh iya, sebenarnya. jarak. Iya benar, hampir dempet. Jadi apa namanya? Kalau misalnya aku buka jendela kamarku, langsung nembak nih jendela kamar perempuan Oh, itu. iya, Jadi iya, kan iya. misalnya kalau misalnya aku lihat dari kamarku, kelihatan isi ini di dalam kamar perempuan itu tuh kayak Iya. baju masih bergantung di situ. Masih kelihatan Bang ya. Masih kelihatan semua Iya, di situ. iya. Nah, jadi balik lagi pas aku kecelakaan. Aku tuh sudah 2 hari kecelakaan di situ. Jadi kayak gimana ya? Aku tuh udah hampir capek lah istilahnya. Soalnya kan buat makan pun aku susah gitu loh, ngurusin luka-luka di tangan. Ngurus sendiri gitu Bang ya. Benar, Repot soalnya gitu Bang ya. nggak ada ngerawat ya. Waktu Iya, itu iya. pun saya kan masih sendiri, nggak ada istilahnya pacar pun nggak ada. Iya. Jadi ngerawat sendiri. Nah malam itu aku tuh ngerasa pokoknya kalau nggak salah 3 hari habis aku kecelakaan. 3 hari habis aku kecelakaan. Hari ketiga aku tuh merasa ada yang aneh sama rumah. Jadi suasana di situ tuh panas. Di dalam rumah itu Bang. Benar. Iya. Khususnya memang di kamarku itu kan, di rumah itu kan ada 2 kamar tuh. Iya, Kamar iya, iya. utama yang buat mereka keluarga tante, sama memang kamar buatku. Iya. Nah di dalam lingkungan di ruangan kamarku itu panas. Panasnya tuh panas beda loh bro. Kita kan Auranya Bang ya. benar. Nah iya benar, lebih ke aura, Iya. ke auranya lebih beda begitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya kayak kita merasakan panas, itu kan kalau dihidupin, dinyalain kipas angin kan panasnya hilang nih. Iya. Kalau nggak hilang dia berkurang, tapi ini nggak, beda, pokoknya beda. Tengah malam, aku ini nggak bisa tidur, gelisah, Ya. apa namanya. Jadi kalau nggak salah ku ingat sekitar jam 11-an
Iya, ya. Kaca jendela aku bunyi. Bunyi. Aku entah pokoknya selama aku kecelakaan aku nggak ngerti, pikiranku itu ada kayak ada kepikiran, oh ini kenapa sih kayak beda, pokoknya selama 3 hari itu begitu terus pikiranku. Iya, ya. Pas hari ketiga kayak ada orang ngetoknya itu ngetok jendela. Benar, jendela kamar iya, abang tuh. Iya, jadi krak. Jadi dia tuh nggak ngetok yang kayak pakai ini loh bro. Ya. Dia itu ngetok pakai kuku. Kita kan pasti bisa bedain tuh suara ketokan kan dari memang dari tulang atau dari kuku. Kita pasti bisa kita bedakan. Jadi pas waktu itu kayak bunyi krak. Ya. Aduh, aku kalau misalnya ingat itu bro agak ngeri sebenarnya. Soalnya memang itu tuh kejadian nyata gitu loh. Ya. Aku nggak bisa gimana lah. Jadi pas bunyi aku tuh udah rasanya udah ketukan ke-4 atau ke-5 kali. Aku tuh udah merasa kayak gimana ya, maksudnya kayak udah muak lah gitu loh. Ini apa sih gitu, ini nih binatang atau apa sih gitu. Bosan gitu bang ya. Ada emosi juga bang ya. Jadi iya benar, jadi ada sedikit emosi gitu. Iya. Jadi dengan kondisi yang badannya luka, ya, aku berdiri kan, aku buka gorden, Tuhan bro ya. Jadi sosok perempuan bro. Wah, astaga, itu sumpah loh bro, dia sosok perempuan. Iya. Nemplak di kaca sambil nyengir gini. Jadi kelihatan jelas bang? Jelas loh bro, itu tuh memang bener-bener perempuan. Dia tuh memang perempuan, bentukannya perempuan. Jadi kita ada, oh Tuhan, aku kalau misalnya ingat itu bener-bener ngeri sih kurasa. Soalnya memang dia itu nyata, bentukannya itu kayak memang sosok, dia berbentuk sosok. Ya. Dia nyengir, memang nyengir. Mata, kalau buat mata dia nggak terlalu kelihatan. Cuman yang aku ingat, bener-bener ingat, dia nyengir. Iya. Dia nyengir loh bro. Jadi aku kaget, aku langsung duduk. Tutup lah gorden. Jadi aku suarain begini. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku ini lagi sakit. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, habis apa namanya? Habis itu tuh kan ketokan itu masih pas aku duduk, ketokan itu masih bunyi, bro. Kayak ya Tuhan, kayak dia tuh sebenarnya kayak mau minta masuk ke dalam kamar. Kayaknya bang iya, benar. Cuman aku nggak ada pikiran buat buka jendelanya. Soalnya keadaan saat itu tuh aku lagi panik, benar-benar panik. Ini apa gitu loh. Nggak masuk akal, tengah malam ada perempuan di jendela, nggak masuk akal. Iya. Benar-benar nggak masuk akal. Jadi apa namanya, kusuarain, aku nggak ganggu, aku bilang. Iya. Silahkan kamu urus urusanmu, aku urus urusanku. Iya. Aku bilang begitu. Iya. Jadi habis aku bersuara begitu kan, balik lagi aku baring. Habis dari situ hilang. Sosok jadi, itu tadi bang? Bukan sosok sih, ke suara kayak suara ketukan kayak gitu tuh hilang. 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 Jadi malam itu benar-benar hening. Baru selesai dari itu kayak ada segar, kayak ada rasa kayak angin, lega gitu bang. Benar. Entah gara-gara aku saat itu tuh keringatan, jadi basah badanku ini kan kena angin dari kipas angin, jadi agak-agak segar begitu. Iya. Pas mau tidur, itu kan apa namanya, pokoknya kejadian malam itu tuh benar-benar luar biasa aneh sih kurasa. Jadi rumah tante aku ini kan dia ada tempat buat kita jemur pakaian di atas. Iya. Nah, kalau kita mau ke atas, dia pakai tangga yang spiral, Jadi tangganya itu bentukannya itu dari kayak apa ya? Kayak besi, bentuknya besi. Jadi kalau misalnya kita jalan di tangga itu tuh bunyi. Tang bunyi kayak gitu. Nah, pas tengah malam, pokoknya itu masih tengah malam, aku belum tidur. Ada bunyi dari jendela. Bukan, maksudnya dari tangga. Dari tangga, benar. Dari tangga itu tadi, ya. Jadi tang krak orang buka, itu kan ada pintu tuh, krak orang buka pintu, terus buka, ya Tuhan, aku bulu kuduku berdiri semua. Saya juga ikut merinding ini bang. Jadi lanjut bang. Pas apa namanya krak bunyi pintu, orang banting pintu. Hah? Ini apa, aku pikirkan, kalau seandainya ini nih anggaplah binatang atau tikus gitu bang, ya nggak mungkin bro. Nggak mungkin, ya bener-bener nggak. Tikus macam apa sih yang bisa buka pintu setinggi itu gitu loh. Naik ke tangga, nggak mungkin kurasa. Tutup, selesai. Jadi
Terus aku lanjutin doa. Dari doa aku tuh kayak udah tenang rasa hati. Tidur larut tidur di mimpi dihantam. Ada didatangin di mimpi lagi bang ya. Jadi aku nggak ngerti sosok apa yang dalam mimpi, tapi sehingga aku nih tidur. Jadi dalam mimpiku tuh aku dalam ruangan, memang ruangannya ruangan kamarku. Ruangan kamarku. Pas lagi kondisi tidur, dan dalam mimpi itu pun aku masih luka-luka gitu loh. Jadi kalau kita di mimpi sebenarnya kita kadang pas kayak kita tuh ada momen yang kita bisa merasakan mimpi. Itulah makanya. Jadi luka-luka aku ini masih kerasa dalam mimpi. Jadi pas dalam mimpi aku kaget, pintu kamar ini kebuka. Terus ada sosok, dia besar. Kita bilang kayak jin dia besar bro. Jadi pintu kamarku anggaplah segini, badannya segini, cuman badannya kelihatan. Dari pintu kamar kan yang tinggi itu cuman kelihatan badannya segini. Terus dia nunduk sambil liatin badan, sambil ngeliatin gitu bang. Sambil ngeliatin badanku begini. Aku waktu itu kan masih sambil baring tuh dalam mimpiku. Jadi dia ini bentuknya nih bulu semua. Bulu semua. Jadi sosoknya itu. Jadi dia itu hitam. Tapi badannya nih bulu, pokoknya hitam legam, bulu semua isinya. Bentukannya itu. Aku ingat sekali aku itu. Pas dia nunduk, dia ngeliatin badanku yang masih baring istilahnya kayak gitu kan. Matanya ini merah. Taringnya keluar. Melotot gitu bang ya. Melotot. Dia melotot. Taringnya kalau nggak salah segini-gini. Panjang taringnya bang. Panjang taringnya. Aku nggak ngerti itu makhluk apa, nggak ngerti aku itu. Entah itu benar-benar jin atau siluman apa, aku nggak ngerti. Dia masuk. Badanku nggak bisa berhenti loh bang. Kalau misalnya ingat cerita ini nggak bisa berhenti dulu kudu. Berdiri kayak gini. Jadi masuk dia ke dalam kamar, dia tarik kaki gua, langsung diseret. Aku teriak dalam mimpi sampai akhirnya kebangun sendiri. Karena diseret oleh sosok itu tadi bang ya. Jadi pokoknya dalam satu malam itu kayak ada, pokoknya luar biasa sih kurasa pengalaman itu tuh. Dan memang itu tuh real. Kisah nyata bang ya. Benar, itu tuh bukan hal-hal yang istilahnya aku karang, bukan kayak cerita karangan begitu, bukan. Itu memang real, aku rasain sendiri. Jadi karena kurasa sudah nggak tahan aku tinggal di situ. Di rumah tante itu kan. Akhirnya aku minta tolong sama ibu, sama bapak. Jadi semuanya aku ceritain sama ibu sama bapak. Jadi kata bapak pindah lah. Lebih baik pindah bang ya. Akhirnya pindah. Jadi sampai sekarang kalau misalnya anggaplah cerita-cerita misteri begitu, sebenarnya banyak berpengalamanku. Cuman ya itu, aku nggak bisa cerita langsung jadi satu ya kan. Sebenarnya masih banyak lagi bang ya pengalaman pribadi mengenai kisah mistis itu bang ya. Baik, kami rasa sampai di sini dulu ya bang. Perjumpaan kita. Terima kasih.